di channel kita, di channel Newsclan Official. Saudaraku, pada kali ini ada informasi yang viral mulai beberapa waktu yang lalu ketika namanya Pak Fahru Roji itu mengungkap ada 9 Habib Ba'alawi di jajaran kepengurusan NU, ya di PBNU. Nah, ini kemudian menjadi bahan perbincangan, siapa mereka. Nah, ini dari situ kita merasa perlu juga memviralkan siapa oknum Habib Ba'alawi yang sudah berhasil dalam tanda petik ini ya menguasai ya menduduki posisi di situ, posisi kepengurusan di PBNU. Wah, kalah nih orang-orang pribumi. Ya kan, oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ternyata tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan kajian kitab secara filologi tes DNA. Oleh karena itu kita suarakan, ini kita tidak sedang merendahkan siapapun, juga bukan untuk ujaran kebencian, tetapi ini membongkar fakta. Supaya kalian yang selama ini penasaran siapakah Habib-Habib yang sudah menguasai dalam tanda petik PBNU ya. Bahkan ada sekarang viral video yang menyebut bahwa Habib-Habib ini menjadi benalu ya, menjadi benalu di PBNU. Nah, oke, kita simak videonya saudaraku. Tapi sebelum itu seperti biasa saya akan sampaikan mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah, urusan yang baik ya tentunya ya. Kemudian mudah-mudahan diberikan usia umur yang panjang yang penuh barokah, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Dan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, saudara. Untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum Habib Ba'alawi yang terbukti secara saintifik, bukan fitnah, secara ilmiah ya. Bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, apalagi ada yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Nah, itu jelas mengaku cucu Nabi Muhammad, jelas itu penipu itu ya. Kita tidak bisa percaya itu karena tidak bisa terbukti secara ilmiah. Oleh karena itu, mari kita sadar bersama-sama untuk tidak fanatik berlebihan, tidak mengkultuskan mereka ya, tidak taklid buta tentang masalah nasab dan nasibnya Ba'alawi. Ya, nanti ada video kedua bagaimana ya keturunan dari Sunan Derajat ini turun gunung, karena memang Ba'alawi sampai sekarang masih menganggap bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi dari Azamat Kon. Nah, ini keturunan dari Sunan Derajat turun gunung untuk menyatakan bahwa Sunan Derajat bukan Ba'alawi, artinya bukan Habib. Nah, ini perlu disampaikan ke masyarakat luas supaya masyarakat tahu, supaya nanti kalau ada yang membelokkan sejarah Sunan Derajat bisa diluruskan. Kalau ada yang mau membelokkan Sunan Derajat di Azamat Kon, nah itu harus diluruskan, itu tidak benar ya. Karena yang menyampaikan ini sudah berdasarkan tes DNA. Jadi keturunan Sunan Derajat ini sudah tes DNA, saudara. Dan hasil tes DNA-nya bahwa Sunan Derajat bukan Habib. Ya ini ya. Kenapa haplogrupnya beda dengan haplogrupnya Habib ya. Oke, langsung saja saya sampaikan video pertama ya. Informasi dari Gus Ahong ini sangat mencerahkan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak sampai akhir supaya tidak salah paham. Berikut ini kita sampaikan dari Gus Ahong ya. Viral di media sosial khususnya di Facebook bahwa di kubu PBNU, di jajaran pengurus PBNU periode 2022 sampai 2027 ini dihuni oleh 9 Habib. Jadi ada 9 Habib yang masuk dalam struktur kepengurusan PBNU masa khidmat, masa jabatan 2022 sampai 2024. Apakah benar? Kalau kita melihat dari surat keputusan PBNU, jelas benar. Jadi ada 9 Habib yang masuk dalam struktur kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 sampai 2027. Dan 3 dari 9 Habib tadi di kepengurusan Mustasyar, kemudian 1 di Khotib atau Katib Surya, dan yang ketiga
itu di Akwan PBNU, yang ketiga dua lagi ini ada di Tanfidia. Siapa saja ya, jadi ke-9 Habib itu siapa saja, biar tahulah anda ini ya, biar tahu anda ini. Yang pertama Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan, Jawa Tengah. Ini yang kemarin itu diributkan ya, karena banyak memalsukan makam ya, khususnya makam yang masih ada hubungannya dengan Terah Mataraman, kemudian memalsukan sejarah Jatman, sejarah NU, dan membuat makam baru. Bahkan leluhur orang lain maksud saya ya, ini dicantolkan ke luhurnya bin Yahya, termasuk salah satunya adalah gurunya sendiri. Makanya banyak masyarakat NU yang merasa bahwa PBNU sekarang ini sudah diacak-acak gitu loh ya, karena ada bukti real seperti itu. Yang kedua yang masuk dalam kepengurusan. Ya, sebelum Gus Sahong menyampaikan yang kedua, saya perlu tambahkan informasi bahwa Abah Lutfi atau Habib Lutfi bin Yahya ini menurut Kiai Haji Madi bin Utsman tidak masuk dalam kriteria sebagai ulama. Beliau adalah seorang sebatas penceramah ya, belum masuk kriteria memenuhi syarat disebut sebagai ulama. Ya, terserah Anda. Saya cuma menyampaikan, ya kan? Dan kalian juga sudah tahu bahwa beliau adalah gurunya Gus Miftah, ya, yang diaku salah satu gurunya Gus Miftah. Kemudian dalam beberapa waktu yang lalu juga wajar informasinya itu viral bahwa Habib Lutfi ini juga mencalonkan sebagai ketua umum PBNU, tetapi konon banyak yang tidak setuju sehingga tidak terpilih, ya kan? Tidak terpilih sebagai ketua umum. Nah, ini kalau jadi ketua umum luar biasa itu ya. Kita lanjut yang kedua, siapakah oknum yang duduk di kepengurusan PBNU? Kita simak berikut ini. Mustasyar Habib Zain bin Umar bin Semit dari Jakarta. Tapi beliau ini ya insya Allah pada tahun 2022 ini wafat. Ya, wafat. Sehingga penggantinya sampai sekarang saya terus terang belum mengetahuinya. Jadi Habib Zain bin Umar bin Semit dari Jakarta ini memang masuk ke struktur kepengurusan PBNU masa khidmat 2022 sampai 2027. Akan tetapi beliau wafat pada tahun 2022. Kemudian yang ketiga ini masih dalam kepengurusan Mustasyar, ada Habib Abdurrahman Asegaf Puang Makkah dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah Habib Lutfi bin Ahmad Al-Atos dari Jakarta sebagai Khatib Suriah. Yang kelima Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf dari Surakarta, Jawa Tengah sebagai Akwan Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, ini yang sepertinya ya banyak digandrungi oleh pemuda-pemuda kita ya. Ini yang sangat disayangkan sekali. Karena terus terang, kalau masalah sholawatannya kabib-kabib, itu saya, kalau sholawatan itu bagus. Sholawatan itu bagus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan Allah pun ini langsung ikut terjun di dalamnya sholawat. Tidak ada perintah satupun yang Allah langsung juga ikut andil di dalamnya kecuali sholawat. Sholawatnya bagus, tapi sistemnya itu loh. Ya coba dilihat sholawat-sholawat kabib-kabib itu sampai jam 1 malam, sampai jam setengah malam.
setengah 1 malam sampai setengah 2 malam. Nah itu salonnya itu sampai duk 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 ya, sampai mengganggu rumah-rumah tetangga. Ini yang nggak benar gitu loh. Nggak benar kalau sholawatnya bagus, tapi sistemnya itu nggak bagus. Yang kemarin sudah dibahas oleh Gus Pleret juga, ya betapa mengganggunya musik sholawat yang diadakan Habib sampai kaca ini bergetar-getar, bergoyang-goyang, gitu loh. Kemudian yang keenam, keliru wae rek lambene iki kurang sarapan. Yang keenam, Habib Ahmad Al-Habsyi, nggak tahu saya kalau ngomong masalah nama-nama kabib-kabib ini secara tiba-tiba ini salah terus. Yang keenam, Habib Ahmad Al-Habsyi dari Pasuruan, ini juga posisinya di PBNU sebagai Akwan PBNU. Kemudian yang ketujuh, Habib Muhsin Al-Idrus dari Palu, Sulawesi Tengah, ini juga Akwan PBNU. Kemudian yang kedelapan, ini sebagai Tanfidiyah, Habib Muhammad Hilal Al-Aidid dari Yogyakarta. Ya ini paling pasnya di Tanfidiyah sebagai wakil ketua umum. Menurut saya ini pokok, tapi kok diisi oleh Habib ya. Yang kesembilan, Habib Abdul Qadir bin Akil dari Jakarta di dalam Tanfidiyah sebagai wakil sekretaris jenderal. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ya, melihat dari 9 Habib, ada 9 Habib yang masuk dalam struktur kepengurusan PBNU masa khidmat 2022 sampai 2027 ini sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena banyak faktor. Sudah kita ketahui bersama bahwa para habaib itu bukan orang NU. Dan itu langsung muncul dari mulut dari Bahar bin Smith. Habaib itu bukan orang NU. Dan habaib itu punya organisasi sendiri, bukan Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi Habib itu punya organisasi sendiri namanya Robito Alawiyah. Kenapa dimasukkan dalam jajaran PBNU? Padahal PBNU dan organisasi Robito Alawiyah ini jelas berbeda. Coba kita lihat, pernahkah Robito Alawiyah ini memasukkan kiai-kiai dari PBNU ke pengurusan Robito Alawiyah? Tidak, karena memang berbeda gitu loh. Robito Alawiyah dengan PBNU dengan NU itu berbeda. Sampai sekarang tidak ada ceritanya Robito Alawiyah salah satu pengurusnya dari kiai-kiai, nggak ada. Dari golongan PBNU nggak ada. Tapi kenapa PBNU ini merekrut para habaib yang bukan statusnya NU ini dimasukkan ke PBNU, dikhawatirkan menjadi benalu. Ya. Dikhawatirkan akan memalsukan keorisinal dari NU. Terbuktikan sejarah Catman dipalsukan, sejarah NU ini dipalsukan. Ya. Silsilah nasab kiai Nusantara dipalsukan, kiai NU dipalsukan. Ini yang berbahaya. Gitu loh. Ya, makanya saya sarankan PBNU sudahlah nggak usah merekrut para habaib menjadi atau dimasukkan ke struktur kepengurusan PBNU, janganlah. Contoh Robito Alawiyah, saya iblat ke contoh ke Robito Alawiyah. Robito Alawiyah tidak pernah memasukkan kiai NU. Loh kenapa? Karena untuk menjaga organisasi itu sendiri. Ya mungkin ada sesuatu rahasia kebohongan yang ditutupi agar tidak tersebar, kan begitu. Mungkin salah satunya begitu. Makanya PBNU ini nggak usahlah merekrut para habaib ini.
Karena jelas buktinya gitu loh. Ya, jelas buktinya hanya menjadi benalu, dan bukti lagi ya banyak habaib lah. Mereka ketika ceramah ya 98 isinya ya untuk mengagungkan golongan mereka itu, tidak menguatkan NU. Jadi sekali lagi ya PBNU ini harus jeli dalam merekrut orang yang menjadi bagian dari struktur kepengurusan PBNU agar NU ini bisa maju gitu loh, ya, tidak diacak-acak gitu loh. Kalau sudah terlambat, kalau sudah kadung, ya melihat bukti-bukti yang ada, singkirkan saja, ganti ulama-ulama NU yang asli gitu loh. Ya harus tegas. Ketegasan seseorang, ketegasan pemimpin ini akan bisa memajukan sebuah semua. Ya. Bentar ya, masih ada yang lewat, saudara. Ya, sabar, masih ada yang lewat nih. Nah, jadi seperti itu ya. Ternyata ada 9 Habib yang menjadi benalu di PBNU. Mudah-mudahan NU tetap jaya ya. Jangan sampai dijadikan sapi perah. Terbuktikan secara Jatman dipalsukan, secara NU ini dipalsukan, ya, silsilah nasab Kiai Nusantara dipalsukan, Kiai NU dipalsukan. Ini yang berbahaya, gitu loh. Ya, makanya saya sarankan PBNU sudahlah, nggak usah merekrut para habaib menjadi atau dimasukkan ke struktur kepengurusan PBNU, janganlah. Contoh Robito Alawiyah, saya kiblat ke contoh ke Robito Alawiyah. Robito Alawiyah tidak pernah memasukkan Kiai NU. Loh, kenapa? Karena untuk menjaga organisasi itu sendiri. Ya mungkin ada sesuatu rahasia kebohongan yang ditutupi agar tidak tersebar, kan begitu. Mungkin salah satunya begitu. Makanya PBNU ini nggak usahlah merekrut para habaib ini. Karena jelas buktinya gitu loh. Ya, jelas buktinya hanya menjadi benalu, dan bukti lagi ya banyak habaib lah. Mereka ketika ceramah ya 98 isinya ya untuk mengagungkan golongan mereka itu, tidak menguatkan NU. Jadi sekali lagi ya PBNU ini harus jeli dalam merekrut orang yang menjadi bagian dari struktur kepengurusan PBNU. Ya, kita setuju ya, saya kira ya saudaraku, agar PBNU memperbaiki orang-orang yang ada di dalamnya, kalau bisa tidak merekrut habaib Alawi, karena banyak sekali kiai-kiai Nusantara yang kompeten, yang layak dan lebih baik dari oknum-oknum Habib Alawi untuk menduduki posisi sebagai kepengurusan di PBNU ya. Berikutnya terkait masalah Sunan Derajat, saudara. Sunan Derajat ini bukan Pak Alawi, bukan Habib, dia Wali Songo, dan keturunan Sunan Derajat ini membuat sebuah pernyataan luar biasa. Mari kita simak ya berikut ini ya. Ini pernyataan dari keturunan Sunan Derajat yang juga disampaikan oleh Gus Ahong ya. Kita simak apa yang disampaikan oleh Gus Ahong berikut ini ya. Kita simak. Keluarga besar dan Duriyah Raden Qasim Sunan Derajat ini angkat bicara dan mengambil keputusan setelah mengadakan musyawarah beserta dengan Duriyah Raden Qasim Sunan Derajat kemarin pada
hari Minggu tanggal 28 April 2024. Jadi surat keputusannya ditandatangani oleh 12 ya keturunan atau dzurriyyah Sunan Derajat, dan dalam keputusan itu keluarga besar keturunan Raden Qasim Sunan Derajat menyatakan sikap dengan tegas bahwa Raden Qasim atau Sunan Derajat ini bukan dari Ba'alawi. Itu ditegaskan oleh perwakilan dari Trah Sunan Derajat. Lebih lengkapnya bagaimana pernyataan sikap dari keluarga besar dzurriyyah Raden Qasim Sunan Derajat bahwa mereka bukan dari Ba'alawi, mari kita simak videonya 1 menit 19 detikan. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 kami keluarga besar keturunan Sunan Derajat Raden Qasim berkumpul dan memusyawarahkan di dalam kasepuhan Kanjeng Sunan Derajat menghasilkan poin pertama bahwa Kanjeng Sunan Derajat adalah bukan dari bagian Ba'alawi sesuai dengan tes DNA dan hasil manuskrip yang ada di Sunan Derajat. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jelaskan ya, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Jadi hasil musyawarah kesepakatan keluarga besar dzurriyyah Sunan Derajat ya, perihal nasab Sunan Derajat ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditandatangani oleh 12 kiai Raden. Siapa ke-12 kiai Raden tersebut yang masih ada hubungannya dengan atau masih dzurriyyah Sunan Derajat? Yang pertama adalah Raden Mas Muhammad Zainul Aziz Derajat. Yang kedua Raden Mas Muhammad Salim Mughni ya, Siti Tinggil Cilacap. Kemudian yang ketiga Abuya Raden Mas Munawir Bogor. Ini kalau nggak salah yang kemarin yang mewakili berbicara ya. Yang keempat Raden Mas Muhammad Taufik Probolinggo. Kemudian yang kelima Kiai Haji Raden Mas Rahmat Derajat. Yang kelima Raden Mas Azamuddin Gresik. Yang keenam Raden Mas Bambang Rahmat Probolinggo. Kemudian yang kelima Raden Mas Ahmad Salis Ubaidillah Lamongan. Yang kedelapan Raden Mas Nanang Bagus Purnomo Lamongan. Kemudian yang kesembilan Raden Mas Syekh Muhammad Arif Sotikin. Yang ke-10 Raden Mas Abil Wafa Grian Sidoarjo. Yang ke-12 Raden Mas Muhammad Mujtaba Rafiq Lamongan. Kemudian yang ke-12 Raden Mas Ahmad
Musfisa Salim Gresik, ya, dan diputuskan di Derajat Lamongan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 kemarin. TDD Keluarga Besar Duriyah Sunan Derajat. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jadi kalau seandainya ada orang atau habaib yang menganggap bahwa Raden Qasim atau Sunan Derajat itu dari golongan Ba'alawi, ini salah besar. Salah besar. Dan kalau tidak percaya, datang langsung ke pemegang silsilah Sunan Derajat masih orisinil, ke Kiai Salim Mugni Cilacap, Siti Inggil, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Gus Ahong. Jadi dua informasi penting ya tadi. Yang pertama ada 9 Habib yang duduk di kepengurusan PBNU masa bakti 2022-2027 yang sudah disampaikan di video ini. Kemudian yang kedua, pernyataan dari keluarga atau keturunan Sunan Derajat bahwa Sunan Derajat bukan Habib, bukan Ba'alawi, ya. Itu ingat semuanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Muhammad Sadin, ya. Kalau ngomong merasa paling benar sendiri, dasar penipu PBNU bersama Habib penipu PBNU, Habib palsu. Ya, dari Hendri Chandra, bongkar silsilah Wali Songo yang diba'alawikan merusak sejarah Wali Songo. Kemudian dari Bang Lalu Ruslan, terima kasih hadirnya. Benalu Balawi merusak persaudaraan di tanah Nusantara, di NKRI. Ini dan perlu diingatkan, Benalu itu merusak dari dalam, berhati-hati ya, seperti Benalu itu ya, menjadi parasit ya. Dari Bang Margono, bongkar terus Gus kebohongan Habib Sengkuni, Yaman, tukang bohong, doktrin, caci maki pribumi, semangat Gus, semoga Nusantara cepat sembuh dari gerombolan Sengkuni Yaman. Dari Bang Ucup, terima kasih semuanya. PBNU sekarang lemah, terlalu berteman, akhirnya bingung krok. Mereka politik Yahudi jangan ditemenin, politik Benalu merusak. Buktikan. Sekarang PBNU lemah ya. Baru Roji cengengesan kayak stres. Astagfirullah. Dari Bang Ridwan, terima kasih. Min, jika live itu jangan hanya omong, tetapi tunjukin videonya, bergerak, ini saran. Itu sudah tadi, sudah tak tunjukin ya. Coba dilihat dari awal, cuman karena sangat manual, sehingga saya cuma pegangin tunjukin. Kalau capek ya sudah tak pegangin gini. Kan lama, capek juga kalau pegang lama-lama. Yang penting panjenengan sudah tahu sosok yang berbicara itu siapa, dan yang dibicarakan itu apa. Ya, di Tanmel juga sudah saya sampaikan. Terima kasih Bang Ridwan atas masukannya. Saya berusaha untuk mengakomodir, untuk melaksanakan aspirasi dan saran masukan yang konstruktif dari kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekilafan. Saya tidak mengajari Anda untuk membenci siapapun ya. Saya membuat video ini tidak berniat untuk membuat ujaran kebencian, justru kita ingin agar kita saling menyayangi, mencintai dalam kesetaraan. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya, hanya gara-gara ngaku-ngaku cucu Nabi, tetapi tidak bisa membuktikan secara saintifik, secara ilmiah. Memang ini bukan hal yang mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi dengan ketekunan dan istiqomah, insya Allah dari hari ke hari akan terus bertambah saudara-saudara kita yang berani untuk melepaskan diri dari cengkraman oknum-oknum Habib Ba'alawi. Buktinya banyak sudah. Sekarang kita tinggal meneruskan, terus melawan pendoktrinan dari oknum Habib yang menyesatkan. Ya, itu aja yang bisa kita sampaikan. Kita
cintai semuanya, termasuk Habib-Habib itu kita hargai hanya sebatas sebagai manusia seperti kita. Ya, ilmunya kalau memang berilmu ya kita hargai keilmuannya. Nah, itu. Jangan ada kita menganggap dia keturunan Nabi atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngikutin apa yang disarankan Kiai bahwa haram hukumnya meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Salam persaudaraan, salam Pancasila, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!